Selamat datang di Bego Teknologi. Kembali lagi di hari Selasa di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi di channel Nyantai di setiap hari Selasanya. Muter-muter tuh ya. Dan seperti biasa bersama gua Ali, sebelah gua kiri dan kameramennya ada Aldira ya. Dan di minggu ini ada cukup berita yang hangat ya, gosip-gosip hangat ya. Yang mana sebelum kita bridging ke gosipnya itu, kita bakal kasih informasinya dulu. Iya. Karena ini adalah obrolan di antara komunitas teknologi lah. Yes. Dan ini tuh udah terjadi di multi platform bisa gue bilang. Betul. Karena gue lihat juga di Twitter. Benar. Gitu, Dan gue juga join di Twitter itu. Saking keselnya. Iya. Gitu. Jadi ya langsung aja ya. Ini berita tentang email. Pemblokiran email itu semakin lama semakin kacau. Gitu ya. Semakin banyak, tapi nyatanya itu pemblokiran ini belum merata ya. Iya. Karena dilansir dari Kompas Tekno, ternyata pemblokiran email ya belum merata ke semuanya. Jadi masih ada yang bisa. Jadi kalau lu ngerasa, mana email, gue masih bisa HP gue. Sabar, mungkin lagi lagi dicari-cari nih HP lu nih gitu. Betul, kayak gue aja handphone Inter dan gue juga sebenarnya pengen pamer nggak berani juga gitu. Tiba-tiba besok mati kan wow gitu. Iya, HP lu enggak ya? Enggak, HP gue Inter tapi masih aman sampai sekarang alhamdulillahnya. Iya, by gue mau nanya deh, itu HP lu udah berapa lama sih? Ini handphone gue itu udah mau jalan setahun kayaknya. Setahun? Pokoknya gue beli di awal tahun kan. Ya kan? Ini masih aman sampai banyak banget kan berita-berita itu handphone gue masih aman sampai saat ini gitu. Mungkin karena Aldi reviewer. Iya, itu sih ya. Ya enggak juga, harusnya gue reviewer beli yang ori harusnya. Cuman ya gimana? Iya, tapi gak cuman penghilangan saja yang masalah gitu. Tapi ternyata marketnya tidak peduli sama email Anda Bapak-bapak. Karena nyatanya yang emailnya keblokir itu lebih murah 1-2 juta. Jangankan 1-2 juta Pak, mohon maaf nih ya, beda 100.000 itu orang mikir. Nah itu, jadi tolong dong ini dibenerin lah gitu. Betul, nah itu dia nih. Kenapa nih orang beli iPhone nih? Sebenarnya kan banyak faktor ya, nggak cuma gengsi doang gitu. Tapi kan nggak semuanya ya udah harus keluar duit mahal. Iya. Kalau ada cara yang lebih murah gitu ya pasti orang banyak yang pilih jalan itu. Iya. Dan orang pun nggak tahu, sebenarnya nggak mau tahu itu handphone BM atau gimana. Kan orang taunya X Inter doang. Betul. Ya kan taunya X Inter bekas kayak orang pakai di Jepang atau bekas orang pakai di US dijual lagi di Indo gitu. Iya. Ya dia ngarep handphonenya lebih murah dan juga dengan kualitas yang masih bagus. Udah gitu doang. Udah gitu kalau diblokir bisa unblock email ya, gue masih bingung. Iya. Itu masih agak bingung. Itu benar-benar parah. Dan ini pun gue juga lihat ya dari berita itu ada informasi tentang 4 jenis handphone yang bisa dibilang kayak X Inter yang berbahaya gitu ya. Pertama nih, iPhone ini gue nyebut ini ya, maksudnya merek ya. iPhone Smart Friend Only, maksudnya iPhone yang nggak pakai SIM card gitu ya. SIM yang sinyalnya itu terblokir hanya bisa diakses oleh jaringan kartu Smart Friend. Itu sempat rame juga kan kemarin, cuman kayaknya sekarang udah nggak bisa juga gitu ya. Udah sombong-sombong nggak bisa ternyata mampus kayak gak blunder gitu ya, cuman nggak apa-apa. Terus iPhone non sinyal, yang sinyalnya terblokir dari semua kartu operator seluler gitu, bener kayak handphone udah keblok gitu ya. Terus iPhone X Inter dan emailnya sudah terdaftar di Kemenperin. Nah ini juga aneh nih, iPhone X Inter udah daftar ke Kemenperin. Itu juga bahaya. Kayak handphone gua kedaftar di Kemenperin, makanya mungkin masih bisa. Gitu. Nggak tahu nih. Terus selanjutnya yang terakhir, iPhone X Inter all operator yang sinyalnya tidak terblokir tapi emailnya nggak kedaftar di database pemerintah. Jadi macam-macam ya. Banyak jenisnya gitu sebenarnya. Tapi gua nggak ngerti tujuannya apa. Intinya mau diblok atau apa, gua nggak ngerti. Sebenarnya kalau lu perhatiin tujuan email ini sebenarnya biar ini doang nge-tracking sih sebenarnya itu doang. Betul. Ya gitu. cuman kan masalahnya sekarang makin parah ya di komunitas ya, sampai kemarin kan Gadgetin ngomong gitu ya. Yang sebenarnya gua itu sangat sedikit kontra ya. Karena gua nggak suka dengan cara dia itu menyebutkan iPhone Inter berbahaya dan dia nggak mau beli lagi, nggak mau dapat pinjaman bla bla bla. Padahal poinnya di situ bukan cuma iPhone doang. Iya, betul dong. Iya. Maksudnya harusnya tuh lu juga speak up kalau misalkan ya Android pun juga kayak orang pengen beli Pixel harus bayar pakai emailnya. OnePlus juga. Teman-teman gue 2 orang udah belum berketemu ya. Dia beli iPhone Inter, dia beli emailnya gitu hitungannya. Jadi permasalahannya bukan iPhone Internya, bukan Internya itu, tapi gimana cara ya birokrasi si emailnya itu harusnya. Iya, jadi nggak cuman masalah jangan beli iPhone Inter doang. Kesannya sih kayaknya ngeliat marketnya sedikit banget gitu ya. Iya, malah Lingkup jadi kecil. kayak
jadi nge-misleadingin kayak mau mencuci tangan kalau birokrasi ini nggak bermasalah. Iya, gitu. Padahal birokrasinya itu jadi inti masalahnya gitu. Menurut gua gitu. Gua nggak apa-apa deh di ban gitu. Cuman gua ya ini the truth-nya gitu hitungannya. Kalau iPhone Inter ya udah gitu hitungannya, ya iPhone menjual ya dia tidak tahu apa-apa gitu hitungannya. Ya setidaknya nih harusnya ada suatu deal-dealan ya. Mungkin distributor yang non resmi kayak misalkan bukan iBox dan kawan-kawannya itu dibikin jalur khusus gitu. Iya. Bukan jalur dalam, cuman jalur khusus gimana biar bisa masukin iPhone Inter. Iya. Ya itu kan jatuhnya sama-sama kalau misalkan itu bisa diresmiin ya itu perputaran jalan yang bagus buat duit cuy. iPhone X Inter tuh bisa jadi pemasukan dana negara cuy. Iya gitu. Nah sebenarnya permasalahan tadi birokrasi sebenarnya ayo lah pemerintah kalau nonton ini masukin Apple ini lah yang official store. Ah itu bisa, cuman kayak nggak mungkin menurut gua. Ya kalian tadi kita sampai ini masukin Apple ya. Apple ya. Dia nggak mungkin bisa kayak gitu ya masukin, karena udah ada distributor resmi yang cukup kuat di sini untuk ya menahan Apple resmi, ya, Apple official masuk ke Indonesia. Iya, distributor yang ternyata punya ini loh, kayak punya backingan yang sangat besar di Betul. sini. Gitu. Setidaknya kalau menurut gue ya setidaknya dibikin jalur khusus lah buat ya para penjual X Inter ini, dimana biar bisa X Internet tuh barang yang resmi dijual di Indonesia. Menurut gue HP X Inter itu nggak ada salahnya. Itu bukan handphone curian. Iya, itu kan penjualan dari luar negeri yang udah upgrade handphonenya gitu ya. Ya gimana dibikin resminya menurut gue kayak gitu. Dibikin aja. Yang penting ya harga-harga itu urusan kalian. Ya, gitu. Cuman ya itulah, maksudnya yang ribet kan kita bukan kita lah, warga yang memang pengen beli iPhone atau nggak beli handphone Inter itu yang udah nabung banyak, udah beli nabung handphonenya tiba-tiba masih dipakai kan ngeselin kayak gitu. Kasian kayak gitu loh. Emailnya benerin dong, karena kita mencium bau-bau monopoli di sini. Betul, birokrasi coba kalau mau main kan harus yang bener. Iya dong, kalau bisa kan bikin lah sebuah peraturan baru lah gitu. Jadi bisa bersaing sehat. Betul. Gitu, gak cuman gitu. Itu doang yang makan. Ya udah lah gitu. Dia kan gue jadi agak sebenarnya gue makin kesel gitu. Gue udah bicara komen di Gadgetin, gue yang komen tuh. Terus gue di Twitter pribadi gue ngomongin Gadgetin nih gue ikut komen gitu. Gue sebel aja gitu. Kenapa iPhone yang jadi viktimnya? Padahal yang benernya itu adalah emailnya. Karena nggak cuma iPhone Pak, Android semuanya yang inter gitu. Tapi ngomongin iPhone, Android yang inter nih. Apa tuh? Ternyata sudah mencium bau-bau ada Android. Mencoba sih paling berizin. Androidnya sudah mulai masuk lagi nih yang terbaru nih. Apa tuh? Xiaomi 13 tanggal 2 Desember ntar katanya mau launching. Berarti tinggal menghitung hari nih ya. Iya. Mau launching di Cina dulu tapi ya. Cina dulu, sabar. Seperti biasa. Dan ini kabarnya sudah menggunakan 8 Gen 2. Dengan skor benchmark yaitu Geekbench ya. Geekbench-nya ternyata sudah mulai nyentuh-nyentuh iPhone. Ini nih salah satu ini ya. Iya. Gerakan bagus untuk Xiaomi untuk membalap performansnya di iPhone-nya. iPhone di 5300 multicore-nya walaupun single masih kalah sama A14. Tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Seenggaknya ini step awal. Iya, step awal gitu. Android sudah bisa mengalahkan A14. Itu apa bagus. Bagus. Cuman dari segi desainnya ya, kalau gue lihat sini menurut gue itu cukup unik ya. Dari segi sampingnya itu udah nggak kayak Xiaomi-nya lagi, kayak Xiaomi sebelumnya. Tapi lebih ke siapa ya? Ya kayak gitulah pokoknya. Cuman kamera BAM-nya mungkin masih sejenis. Iya, kamera BAM masih kayak OnePlus dan kayak handphone lo juga. Iya, cuma gitu, memang agak redesign bentukan kotaknya aja. Tapi sih yang gue lihat adalah Xiaomi 13 ini sepertinya sudah mulai masuk ke ini gini deh maksud gue. Snapdragon itu kan sudah mulai memikirkan efisiensi gitu. Gue rasa ini akan menjadi persaingan sangat sehat di antara Android sama iPhone. Gitu menurut gue. Tapi nggak banding-bandingin Antutu lagi gitu. Kenapa nggak bisa banding-bandingin Antutu? Tunggu aja reelsnya ya. Tunggu aja reelsnya, nggak bisa banding-bandingin Antutu. Gue jadi pengen tuh ngeliat tuh perbandingan antara performance itu yang bener-bener set to set aja gitu loh kayak kameranya. Iya, jadi memang real use-nya harus dibandingkan, bukan kayak performance sintetisnya. Iya, performance sintetis mah masih bisa gitulah. Beda ya guys ya. Iya, gitu. Cuman ya udah sih, kita bakal tungguin aja karena di Desember ini pun nggak cuma Xiaomi aja nih yang harusnya rilis, tapi brand-brand lainnya pun juga mulai ada bermunculan. Iya, sudah mulai memanaskan in social
media. Mungkin kita bakal spill ya dikit-dikit Iya, ya. iya. Yang pertama nih yang udah jelas banget, yang udah posting di Instagramnya secara resmi yaitu IQ Indonesia. IQ 11 Iya. 5G. Iya, ini gitu. udah mau keluar di tanggal 8 Desember kalau nggak Iya. salah, itu udah mau dikeluarin bareng sama IQ 10 ya. Gue nggak tahu sih ini kenapa, cuman ya IQ 10 ini ada salah satu harapan kita dan ke teman-teman semua ya yang pengen handphone gaming baru dari lini Vivo. Dan mungkin harganya bisa dipres sedikit gitu. Iya, kita sih bisa mengharapkan seperti itu. Iya. Dan desainnya sih menurut gua oke ya. Iya, mirip OnePlus sih tapi. Ya, cuman ya bagus, jadi premium gitu, mahal dan premium dan gaming juga harusnya gitu. Dan kedua nih ada produk yang udah rilis di luar negeri yaitu Vivo X90 Pro. Wah, ini nih, Nah, ini tuh- menarik nih. Ini HP yang sepertinya mengikuti 12S Ultra. Betul. Dari desainnya doang sih sebenarnya Iya. ya. Dan ini pun juga handphonenya cukup bisa bermain licik ya, karena dia itu ya ngambil starting di awal cuy. Oh iya, Sebelum Snapdragon 8 rilis, dia Snapdragon 8 Gen 2 tuh rilis, dia tuh udah rilis duluan kan dengan iming-iming Dimensity 9200 ya. Oh, ternyata itu hanya satu lini saja. Iya. Jadi dia ada 3 lini, 9 X90, X90 Pro dan X90 Pro Plus. Yang biasa dan Pro-nya itu menggunakan Dimensity 9200. Sedangkan yang Pro Plus-nya dia nggak nyebut 8 Gen 2 tapi TSMC 4 nanometer. Iya. Apalagi dong. Apalagi dong, nggak mungkin 8 Gen 1 dong. Iya, nggak ada tuh, nggak ada. Nggak mungkin. Cuman kita tunggu aja kapan sampai masuk Indonya. Cuman ini Iya. udah fix dari rilis ya gitu. Iya. Nah selanjutnya nih, kalau yang ini gua nggak tahu kapan. Cuman anehnya nih orang si Oppo-nya sering banget gitu ngelikin produknya sendiri gitu. Iya, ini adalah Pak Aryoma yang Pak terhormat Aryoma, ya. Ini iya. dia selaku apa sih, gue lupa di Ya, jabatannya. gua lupa ya produk apa marketing manager ya. Marketing Kalau manager posisi dari gua suka Oppo. nggak ingat. Iya, sepertinya dia sudah mulai ngasih teaser nih. Iya. Jadi gak cuma leak-leak aja. Itu Find X6, aduh muncrat gue Find X6 yang sudah pakai 8 Gen 2 akan segera muncul di sini. Iya, Gitu. sih, betul. Karena ya itu dia. Find X itu salah satu flagshipnya si Oppo ya. Jadi Iya. nih kita tunggu aja nih apakah akan hadir di bulan Desember atau tidak. Tapi udah dipastikan udah menggunakan 8 Gen 2. Dan Cuman apakah kalau dari leak-leaknya gimana Ger menurut lo? Gak tau sih, gue ada dua sebenarnya desainnya ya. Oh, iya, Ya iya. kan satu kan yang kotak aja ya udah Iya, gitu. standar. Yang kedua kayak mata tuh keren sih sebenarnya di. Unik sih. Unik banget sih Iya itu. sih, salah satu sisi tuh unik karena memang apalagi dia itu tetap menggandeng si Hasselblad Oh, ya. iya. Jadi kayak salah satu kamera style yang unik juga untuk sebuah handphone. Iya, sih. tapi menurut lu masih pakai keramik gak? Harusnya sih enggak sih. Iya Kayaknya sih. bakalan berat banget itu Iya, handphone. karena mohon maaf nih, Find X5 tuh bagus. Bagus gitu. banget. Bagus banget, gue bisa bilang bagus banget. Cuma beratnya berat banget. Bagusnya bagus banget, tapi berat banget. Bener. gitu. Ini jadi mungkin jadi salah satu catatan. Mungkin bisa keramiknya diganti keramik material. Enggak bercanda. Komedinya di mana? Komedinya, wah kacau nih. Bercanda saya. Bercanda, Enggak, gitu. cuman emang bagus. Gue suka Iya. tuh di desain belakangnya tuh keren banget. Kan gue udah bikin list 3 handphone terbaik tuh. Iya. ROG 6, terus Find X5 salah satunya sama satu lagi Samsung S22. Oh S22, iya itu bagus banget tuh. Find X5 masuk list gua loh. Jadi jangan asal ini. Iya, Aldi review dari lama lu, gua sialan lu. dia. Yang terakhir Yang adalah terakhir. raja terakhir yang dulu merajai tapi sekarang bukan raja lagi. Badut. Gak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Dia tidak menggunakan chipsetnya dia sendiri. Betul. Nah, gitu. Dia itu ada Samsung S23. Ini adalah yang ternyata benar ya, dia sudah pasti menggunakan 8 Gen 2 Yes, gitu. iya. Walaupun desainnya sih nggak berubah-berubah banget ya. Iya sih, mungkin kayaknya dia bakal berubah nanti pakai Exynos. Mungkin. Ya biarkan Exynos mungkin performance-nya nggak gimana-gimana. Ya udah desainnya dibagusin. Iya, 2 tahun lagi. Gak dong. tahu saya, gak tahu. Harusnya bagus loh, karena kan dia dapat core clock-nya lebih gede Oh, iya, harusnya. bener juga. Walaupun di gig biasanya ya nggak ngalahin A14 sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Semoga Samsung mau mengirimkan ke kita. Gitu, siapa tahu kita bisa Iya. bagus-bagusin gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat aja nih Samsung S23 gimana nih manuvernya di Oh, iya. flagshipnya kali ini. Iya. Apa tetap main di fold flip dan melupakan S23? Kita tidak tahu. Tidak tahu apakah dia tetap di itu fold itu kan yang kalau dibuka ada warning. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Dia flagshipnya keren Iya. gitu. Bagus ya, Bagus. Cuman bagus. kita takut pakainya. Iya.
Ya pokoknya itulah Iya, yang pokoknya itu ya. bakalan datang di akhir tahun atau di awal tahun 2023. Iya, yang pakai 8 Gen 2 Iya, itu. cuma udah pastiin aja semua bonus duit lu nih dari kerjaan lu mending simpan dulu sampai tuh handphone rilis baru lu beli. Oh iya bener-bener, karena biasanya HP itu tuh bisa nurunin harga juga gitu Kak. Jadi kalau lu misalnya nggak pengen beli HP flagshipnya, minimal yang belakangnya itu turun harganya. Benar. Nah iya, mending tungguin aja sabar Benar. gitu. Dan ini menarik ya, kalau kalian nggak kuat beli yang 8 Gen 2, 8 Gen 1 pun itu masih bagus. Oh cuy. iya, bagus bro. Nggak Ini kayak Snapdragon 888, emang bagus tapi panas banget. 888 udah lah. Jadi opsi menarik tuh buat Iya. kalian semua. 8 Gen 1 ini kalau nggak salah udah turun harganya deh. Iya, itu udah 8 juta ya. 8 juta Dari 10 juta. Dari 10 bro. Iya, Gokil. karena ada handphone barunya gitu. Iya, makanya sabar. Iya. Jadi ya mungkin itu aja dulu sih untuk berita kita kali ini, cukup menarik ya. Ya walaupun di awal gua agak sebel gitu, cuman di ending itu sangat seru. Endingnya seru. Ya gitu. gimana menurut kalian? Kalian menunggu nggak nih handphone flagship? Kemarin nih gua di acara Snapdragon 8 Gen 2 ya. Orang-orang pada antusias sama 8 Gen 2. Apakah mereka-mereka yang datang untuk akan beli? Kita tidak tahu. Semoga beli, semoga ada rezekinya. Kenapa Kir? Ya udah sih, udah. Tutup aja udah. Jadi mungkin itu aja dulu bego teknologi kita dari kali ini ya. Kalau kalian suka silahkan komen aja, diskusi bareng di kolom komentar. Dan seperti biasa di akhir video di sini ada gua Ali, di sebelah gua ada Gary, di belakang kamera ada Syalira. Jadi sampai jumpa di bego teknologi Selasa depan. Bye bye.